Pagi Bu. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran kimia. Kita belajar bersama-sama lagi. Karena kita masih ada di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Jadi, insya Allah kita semua bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Kita tidak terhambat dengan masalah kesehatan. Gitu. Lalu, yang lalu, untuk mata pelajaran kimia, kalian sudah mempelajari tentang klasifikasi materi, masih ingat? Ya, kemarin sudah membahas tentang klasifikasi materi itu, coba materi diklasifikasikan jadi apa saja. Coba saya tanya Mas Ahmad Dedi Setiawan. Ahmad Dedi Setiawan. Fisika dan Bukan, kimia. coba dilihat itu materi yang lalu. Bukan, klasifikasi materi. Materi diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Apa yaitu ya? Unsur dan Jawabannya Mas Ahmad belum benar. Zat tunggal. Betul, siapa tadi itu? Hanum. Ya, Hanum ya tadi ya. Oke, kemudian dari zat tunggal sendiri. Dari zat tunggal itu dibedakan lagi menjadi 2. Apa yaitu ya? Unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa. Ya, siapa tuh? Hanum sama Amanda. Oke. Hanum. Lalu ada Amanda. Kemudian dari campuran itu dibedakan juga menjadi 2 kelompok, yaitu Homogen dan heterogen. ya, betul. Di kelompok betul, Mas Diandra ya? Ya, betul. Dikelompokkan lagi menjadi campuran homogen dan heterogen. Kemudian, kenapa kok harus dikelompok-kelompokkan seperti itu? Itu kenapa? Karena materi itu jumlahnya atau jenisnya itu sangat banyak sekali. Jadi supaya kita lebih mudah untuk mempelajarinya, maka dikelompok-kelompokkan seperti itu. Kemudian lagi, sudah diringkas juga kemarin ya tentang unsur dan senyawa ya. Unsur itu ada 3 jenis. Ada unsur logam, ada unsur non-logam, lalu ada unsur metaloid. Betul? Mas Hafid ya panggilannya ya? Lalu dari unsur logam itu sifatnya dia itu kelihatan ya, bisa membedakan ya unsur logam dan logam. Jelas sekali perbedaannya karena dia berkebalikan. Jadi kalau logam itu dia mengkilap, dia bisa menghantarkan panas dan listrik, dia itu umumnya berwujud padat, yang namanya logam kan biasanya padat, tapi ada pengecualian untuk satu zat, yaitu apa itu? Ada satu unsur logam, tapi enggak berwujud padat. Apa ya? Siapa bisa jawab? Air raksa. Air raksa. Air raksa. Air raksa yang berwujud cair. Iya, betul sekali. Betul sekali. Ada Mas Hafid, ada Mbak Fauzia. Iya, betul.
Maaf ya, terputus. Sinyalnya hilang. Masih bergabung? Masih, Bu. Oh iya, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin tadi sampai mana ya? Logam ya. Jadi air raksa itu adalah cairan pengisi di apa itu termometer. Sudah pernah lihat? Belum. Termometer belum pernah lihat? Termometer. Jadi termometer itu kan ada 2 jenis. Pernah, Bu. Nggih. Yang kamu yang pernah lihat warnanya apa cairan itu? Warnanya apa? Apa coba? Jadi mungkin kalau ada yang pernah lihat di laboratorium pas praktek itu ada termometer yang isinya itu adalah cairan berwarna biru ataupun merah. Pernah lihat? Ya, tapi itu bukan air raksa, bukan yang itu. Itu isinya alkohol yang warna merah atau biru tadi itu. Sedangkan kalau yang disebut air raksa itu adalah termometer pengukur untuk suhu badan. Jadi antara alkohol sama air raksa itu lebih sensitif air raksa. Jadi dia lebih tepat menunjukkan besarnya temperatur suatu zat. Dan yang untuk termometer suhu badan itu cairan yang ada di dalam termometernya itu isinya berwarna mengkilap, jadi seperti perak itu berkilau gitu, mengkilap gitu, tapi dia itu cair wujudnya gitu. Itu adalah unsur logam. Lalu ada unsur non logam, sifatnya berkebalikan sekali, dia tidak mengkilap umumnya, kemudian dia itu mudah dibentuk, kemudian lagi bisa menghantarkan panas, tidak bisa menghantarkan panas dan listrik. Kemudian lagi yang terakhir wujudnya bisa padat, bisa cair, bisa gas. Itu untuk yang non logam. Lalu berikutnya lagi ada yang metaloid. Metaloid ini itu adalah unsur peralihan dari unsur logam dan non logam. Jadi dia itu mempunyai sedikit sifat logam, punya juga sedikit sifat non logam. Kemudian contohnya kemarin juga sudah ada di materinya ya, itu untuk unsur. Kemudian ada senyawa. Senyawa itu adalah penggabungan dari beberapa unsur, jadi membentuk senyawa. Misalnya adalah karbon dioksida, pernah dengar? Karbon dioksida itu rumus kimianya apa ya? Rumus kimianya apa? Karbon dioksida. CO2. Betul, Diandra, betul sekali. CO2. Dilihat dari rumus kimianya, berarti senyawa karbon dioksida tadi itu, dia itu tersusun dari senyawa apa saja ya? Apa? Ada CO2. Unsur C karbon dan oksigen O. Betul sekali. Ada C karbon dan oksigen O. Lalu, nah yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang penentuan unsur pembentuk suatu senyawa CO2. Tulisannya begitu ya, CO2. CO2. Jadi, dia itu tersusun dari C dan O. C itu karbon dan O itu adalah oksigen. Betul sekali, Mbak Deliana. Sudah? Gampang ya? Sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah bisa menganalisa jenisnya apa saja. Jenisnya ada karbon, ada oksigen. Sekarang kok ini ada angka 2-nya, ini artinya apa ya? Itu namanya adalah angka indeks.
Jadi angka indeks itu menunjukkan jumlah dari unsur tersebut dalam bentuk senyawa ini. Jadi ini untuk karbon, walaupun dia tidak tertulis ada angka di situ, maksudnya adalah jumlahnya hanya 1. Jadi untuk membentuk senyawa karbon dioksida ini diperlukan 1 atom karbon 1 atom dan jadi diperlukan karbon 1 atom dan oksigen 2 atom. Ada yang belum jelas dengan yang Bu Guru maksud? Putus-putus Bu suaranya. Putus-putus? Ya, Bu Guru ulangi ya. Jadi bisa diperhatikan untuk misalnya contohnya adalah karbon dioksida ini. Karbon dioksida rumus kimianya adalah CO2. Dilihat dari rumus kimianya ini, karbon tersusun dari 2 jenis unsur. Ada C yaitu karbon dan O yaitu oksigen. Kemudian ada tulisan angka di sini. C tidak ada tulisan angkanya, artinya dia jumlahnya hanya 1. Sedangkan O itu ada tulisannya nih 2. Artinya untuk membentuk karbon dioksida ini diperlukan 2 atom O, 2 atom oksigen. Jadi kesimpulannya untuk membentuk satu senyawa karbon dioksida ini diperlukan 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Jelas. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang coba Bu Guru kasih soal. Jadi kalau misalnya ada C2H4, itu senyawa C2H4 tersusun dari unsur siapa saja, apa saja, dan berapa masing-masingnya, jumlah atomnya berapa? 2 atom unsur oksigen dan 4 Mana oksigen? Apa aja itu? C2H4. 2 karbon. 2 unsur atom karbon, 4 unsur hidrogen. Iya, betul. Yang lainnya juga mengerti? Yang lainnya sudah paham juga ya? Sudah? Sudah mengerti, Afif? Sudah mengerti? Sudah mengerti maksudnya? Sudah, Bu. Ya. Oke. Satu lagi, ada contoh soal lagi. Kalau ini CaOH 2 kali, ada kurungannya. Gimana cara menghitungnya ini? Berapa jenis unsur dulu? Bu Guru tanya sama Bu Guru tanya sama Fadil. Fadil hadir. Halo Fadil.
Fadil kemana ini? Kalau Galang ada Galang? Galang juga nggak ada. Padahal hadir loh ini loh. Dan siapa bisa membantu menjawab? Ini unsurnya apa saja? CaOH 2 kali. 3 unsur, Bu. Kalsium, oksigen, hidrogen. Betul sekali. Analisa unsurnya sudah betul. Sekarang jumlahnya. Deliana. Jumlahnya gimana tuh? Gimana? Ada yang bisa menjawab? CaOH 2 kali. Apa? Berapa? Ada Ca, ada O, dan juga ada H. Kita cari jumlahnya satu-satu. Ada yang tahu jumlahnya berapa? Terdiri dari 3 unsur penyesuaian yaitu kalsium 2, Terus, oksigen terus, 2, hidrogen 1. jenisnya sudah betul, tapi jumlahnya kurang tepat. Jadi kuncinya adalah kurungan ini, dalam kurung itu maksudnya adalah kelipatannya, jadi dikalikan. Sedangkan yang tidak dikurungi jumlahnya ya sesuai indeksnya. Untuk kalsium indeksnya berapa nih? Jumlahnya berapa nih? 1. 1. Betul sekali. Kalsium 1 atom. Kalsiumnya 1. Berikutnya yang oksigen. Di sini tertulis berapa indeksnya oksigen? 2. 1 dulu, 1, terus dikalikan di kurungannya. 1 kali 2, jadi 2. Dan yang terakhir ada hidrogen. Berapa ini indeksnya? 2. 1 dulu. 1 dulu, kalikan 2 yang ada di kurungannya. Jadi juga ada 2. Gitu? Ada kesulitan? Agak. Sulit nggak? Bu, Nanti diulangi lagi, Bu. diulangi lagi ya. Saya kasih contoh lagi ya. Nih, berikutnya ada AL. Saya menulisnya L kecilnya seperti itu. Jadi untuk membedakan L kecil sama I besar, AL, ALOH 3 kali. Ya, jenisnya berarti H
huruf kecil itu selalu mengikuti huruf besar di depannya. Jadi huruf kecil pasti nempel huruf besar di depannya. Lalu ada AL, ada O, sama H. Itu jenisnya. AL, O, dan H. Kemudian kita cari namanya satu-satu. H itu hidrogen. H itu hidrogen. O itu oksigen. Dan Al itu aluminium. Seperti itu. Al, OH 3 kali. Namanya dulu yang dicari. Al aluminium, O itu oksigen, H itu hidrogen. Ya. Kemudian kalau sudah tahu jenis-jenisnya, kita cari jumlahnya. Jumlahnya kita lihat dari indeksnya masing-masing. Angka yang di dekatnya ada enggak? Kalau enggak ada angkanya artinya 1. Ada apa? Ahmad Dedi Setiawan, ada apa? Mau tanya sesuatu? Enggak, Bu. Enggak tanya? Ya, kalau Bu Guru kecepatan atau kurang jelas boleh tanya, boleh ditanya dulu Bu, gitu. Gitu, itu jenisnya. Jumlahnya kita lihat angka indeks di belakangnya. Untuk aluminium ada angka indeksnya enggak? Berapa jumlahnya? Enggak. 1. 1, betul. Aluminiumnya 1. Atom. Kalau oksigennya berapa? Oksigennya 1 terus kali 3. Betul Satu kali. Kali. Betul sekali. 1. Di sini tertulis 1 indeksnya dan dikalikan kurungannya kali 3. Kurungan itu artinya adalah kelipatannya. Maka oksigennya 3. Dan yang terakhir hidrogennya juga sama, indeksnya 1 kalikan yang di luar kurungan 3. Gitu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Materi hari ini nanti Bu Guru share juga bentuk tertulisnya. Nanti link blognya Bu Guru saya kirimkan di grup. Itu dulu untuk hari ini, nggih. Kalau ada yang ditanyakan nanti boleh japri atau kita bahas bareng di grup juga boleh. Gitu. Bu Guru absen dulu sebentar. Angkat tangan ya. Ahmad Iqbal. Ahmad Iqbal. Hadir kah? Ahmad Iqbal nggak hadir. Adriano Tera. Afrizal Gusti. Ahmad Dedi. Oke. Ahmad Rosyid. Ahmad Rosyid. Nggak hadir. Apa tuh? Kenapa itu? Ailsa Safi. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Alfarel. Alfarel nggak hadir. Amanda. Hadir, Bu. Ya. Amirah. Hadir, Bu. Ya. Anjas. Anjas Tri Kurniawan. Aprilia Mustika. Bagas Dwi Prakosa. Hadir Bu, hadir. Ya. Balesta Megatama.
Nggak hadir. Bayu Prasetya Utama. Enggak. Deliana Purbasari. Hadir, Bu. Ya, Bu Antar Dewe. Diandra Yulian. Hadir, Bu. Ya. Dimas Alfa. Enggak. Dimas Ferry. Fadil Nur Syamsi. Hadir, Bu. Ya. Fauzia. Hadir, Bu. Oke. Fendi Aji. Hadir, Bu. Ya. Verino. Enggak ada. Galang Setiawan. Hadir, Bu. Oke. Galih Abdul Aziz. Tidak hadir. Gita Ramadhani. Tidak hadir juga. Hafid Nur. Hanum. Hadir, Bu. Oke. Happy ending. Nggak hadir. Intan Permatasari. Kesia Bella. Linda Amelia. Linda. Lutfi Haris. Hadir, Bu. Ya. Maulana Hafid. Hadir, Bu. Ya. Oke. Meli sama Harani. Tidak hadir. Monik Natalia. Hadir, Bu. Ya. Terakhir Muhammad Afandi. Nggak hadir? Oke, terima kasih ya sudah hadir semuanya. Nanti materi lengkapnya Bu Guru share di grup. Selamat lanjut belajar lagi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.